Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, salam. DLH Lestari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin Anhari, operator layanan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Izinkanlah pada kesempatan ini saya Action. akan memaparkan sebuah rencana atau hasil aksi dari perubahan P3K tahun 2026 dengan tema optimalisasi pengelolaan persuratan melalui sistem aplikasi Srikandi untuk mendukung pelayanan publik yang tangkas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Action. Di awal kesempatan ini, izinkan saya ucapkan terima kasih kepada BKPSDM Kabupaten Cirebon, kepada Bapak Rudi selaku fasilitator Angkatan 10 kami, dan kepada Ibu Ani Suparti selaku coach yang telah memberikan yang terbaik dan luar biasa, sehingga hingga saat ini kami mendapatkan berbagai macam wawasan baru, khususnya kami sebagai P3K 2026 ini. Oke, kita kembali ke materi. Teman-teman, dalam video kali ini akan kita upas dimulai dari yang pertama adalah latar belakang, kemudian isu strategis, kemudian apa yang menjadi solusi untuk menghadapi atau menjawab isu strategis tersebut. Kemudian di situ juga ada rencana aksi yang akan saya lakukan, dan tentunya yang terakhir adalah dampak yang akan dihasilkan atau efek atau impact yang akan dihasilkan. Baik, ketika kita melihat atau kita menarik ke belakang, di mana pengelolaan persuratan belum begitu optimal, perlu transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Kita lanjutkan kepada isu strategis yang ada, kemudian apa yang akan menjawab daripada isu tersebut. Kita lanjutkan ke peran operator layanan operasional. Saya bekerja di bagian umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Tentunya tupoksi saya di sini adalah salah satunya pengelolaan surat masuk, kemudian pengelolaan surat keluar, disposisi surat, kemudian tanda tangan elektronik surat, kemudian input surat manual, karena masih di zaman sekarang ada saja surat yang masuk. Kemudian juga ada agenda dan komunikasi, di mana di agenda dan komunikasi tersebut kami membawahi mengelola jadwal kegiatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menerima tamu, serta hubungan humas lainnya. Nah, seperti yang di awal tadi, kita akan memulai dengan menganalisa isu strategis yang ada di tempat kerja saya dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, and grow, untuk menentukan fokus aksi apa yang akan saya lakukan. Oke, langsung saja.
Yang pertama, isu prioritas utama, yaitu pengelolaan surat menyurat belum optimal dengan skor USG tertinggi nilai 15 menjadi fokus utama saya dalam merencanakan aksi kerja P3K. Kita lihat, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya permasalahan ada di bagaimana respon surat yang masuk kepada Dinas Lingkungan Hidup itu dapat ditindaklanjuti dengan waktu yang cepat, tepat, efisien. Kita melihat dalam kenyataannya, seringkali respon daripada surat itu bisa berlangsung 3 sampai 4 hari kerja. Ini akan berpengaruh terhadap pelayanan publik secara keseluruhan. Kemudian, arsip fisik rentan rusak dan hilang, tidak efisien dan rawan kesalahan. Ini adalah beberapa permasalahan yang ada. Solusinya, kita melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan sosialisasi kepada kita untuk menggunakan aplikasi terintegrasi sistem persuratan, yaitu Sri Kandi, di mana Sri Kandi mengotomatiskan alur surat masuk dan keluar, mempercepat proses yang tadinya 3 sampai 4 hari sekarang hanya menjadi 1 sampai 1,5 hari saja. Dan yang lebih penting adalah memastikan arsip digital tetap aman. Oke, kita lanjutkan saja. Oke. Nah, kita lihat dampak efisiensi waktu pengelolaan surat. Kita lihat perbandingan waktu pengelolaan surat sebelum dan sesudah implementasi aplikasi Sri Kandi di Dinas Lingkungan Hidup. Dengan sistem manual, surat diterima secara fisik, dicatat manual di buku, agenda, kemudian proses itu cenderung memakan waktu yang lambat dan rawan kesalahan pencatatan. Kemudian alur tidak efisien. Sekarang bagaimana kita hubungkan dengan implementasi aplikasi Sri Kandi? Surat masuk di input digital, disposisi elektronik, dan arsip tersimpan aman di sistem yang terintegrasi. Kemudian proses dipercepat, waktu pengelolaan terpangkas signifikan, notifikasi otomatis bisa melalui HP handphone, gadget atau gawai, ataupun dari laptop PC kita, ataupun dari tab yang biasa kita bawa setiap saat. Kemudian efisiensi optimal. Dari waktu 3 sampai 4 hari menjadi hanya 1 sampai 1,5 hari. Pelayanan publik lebih tangkas, akuntabel, dan transparan. Kita lihat kembali. Nah, karena di sini waktu yang sangat terbatas, saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari pada rangkuman tahapan transformasi pengelolaan persuratan menuju pelayanan publik yang tangkas dan efisien. Di sini dimulai dari tahap 1, identifikasi masalah, kemudian implementasi kemudian tahap perencanaan, penyusunan rencana aksi kerja berbasis metode SMART, target 12 dokumen per kegiatan per tahun. Kemudian tahap yang ketiga adalah implementasi, penerapan aplikasi Sri Kandi sebagai solusi digital yang terintegrasi, menggantikan sistem manual yang tidak efisien. Kemudian tahap 4,
evaluasi. Pemantauan secara berkala dan evaluasi sistem memastikan implementasi Sri Kandi berjalan optimal dan berkelanjutan. Kemudian tahap yang terakhir adalah efisiensi nyata. Waktu pengelolaan surat berkurang signifikan dari 3 sampai 4 hari menjadi hanya 1 sampai 1,5 hari dengan sistem Sri Kandi ini. Kemudian dan yang tidak kalah pentingnya, sistem persuratan tersebut, arsip tersebut akan tersimpan aman di cloud karena itu kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan di mari kita melihat untuk mencoba membuka apa sih sistem aplikasi Sri Kandi itu. Mari kita lihat. Di sini saya akan mencoba. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita buka browser, kemudian kita masuk ke aplikasi Sri Kandi, kemudian kita buka. Nah, di sini tampilan awal tertera atau terlihat adalah Sri Kandi. Ini logonya, kita bisa masuk login dengan akun tertentu. Saya kasih contoh di sini adalah akun Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kita masuk, kemudian di sini tampilan awal. Ada beranda di sini penciptaan arsip, naskah masuk, kemudian kita lihat bisa naskah keluar. Nah, di sini kita balik lagi ke naskah masuk. Setiap naskah dinas secara elektronik itu akan ada dan masuk ke akun kepala dinas. Kemudian kita bisa mendownload dan melihat kemudian bagaimana sistem itu bisa tercipta dengan cepat, dapat terdisposisi dengan cepat. Nah, saya akan langsung ketika ada surat masuk, saya akan langsung memberitahukan kepada Bapak Kepala Dinas untuk berkenan memberikan disposisi suratnya kepada bidang-bidang yang dituju. Hanya di situ kenapa surat itu dapat dengan cepat tersampaikan sesuai dengan tujuan. Oke, kita akan keluar. Nah, di sini dari akun kepala dinas ini kita dapat melakukan apa saja, yaitu membuat tanda tangan elektronik dari bidang-bidang, mengajukan berbagai surat ataupun nota dinas tentunya menggunakan tanda tangan elektronik. Di sini kita akan masuk di akun pencatat surat, yaitu akun pencatat surat Dinas Lingkungan Hidup. Gunanya apa? Kita akan memasukkan surat secara manual. Surat masuk dari misalkan dari desa atau dari kecamatan ataupun dari perorangan pribadi secara manual, kita masukkan pada akun Sri Kandi di sini. Nah, di sini juga akan mengefisienkan waktu, kemudian efisien biaya, hemat kertas yang ada, dan kemudian risiko rusak pada surat itu. Demikian tampilan singkat karena kita waktunya terbatas. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan begitu banyak motivasi dan inspirasi kepada saya, khususnya saya sebagai ASN P3K mencoba dengan adanya orientasi P3K 2026 ini dengan tema pengenalan nilai dan etika pada dinas di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Saya berharap saya akan menjadi ASN P3K yang berintegritas dan profesional. Sekian, salam DLH Lestari. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.